Bayangkan sebuah industri yang beberapa tahun lalu hampir tidak pernah menjadi pembahasan utama di Indonesia. Saat itu, perhatian publik masih tertuju pada batu bara, kelapa sawit, atau minyak dan gas sebagai penopang utama perekonomian nasional. Namun kini, situasinya berubah sangat cepat. Dunia sedang memasuki era kendaraan listrik, dan satu komponen menjadi pusat perhatian seluruh negara maju, yaitu baterai kendaraan listrik atau electric vehicle battery. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia justru muncul sebagai salah satu negara yang memiliki peluang terbesar untuk memainkan peran penting dalam industri masa depan tersebut. Bahkan, berdirinya pabrik baterai kendaraan listrik terbesar di Indonesia menjadi sinyal bahwa negara ini tidak lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi mulai naik kelas sebagai produsen teknologi bernilai tinggi. Pertanyaannya sekarang, apakah langkah besar ini akan benar-benar mengubah posisi Indonesia dalam peta industri dunia? Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Berbagai komoditas mineral diekspor ke banyak negara dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah yang relatif kecil. Padahal, di balik tanah Indonesia tersimpan salah satu cadangan nikel terbesar di dunia. Logam ini bukan sekedar bahan tambang biasa, melainkan bahan utama dalam pembuatan baterai kendaraan listrik modern. Ketika permintaan kendaraan listrik melonjak di berbagai belahan dunia, kebutuhan terhadap nikel berkualitas tinggi pun ikut meningkat secara drastis. Inilah yang kemudian membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengubah strategi ekonominya. Pemerintah mulai mendorong kebijakan hilirisasi mineral, agar sumber daya alam tidak lagi dijual dalam bentuk mentah. Sebaliknya, bahan tambang diproses terlebih dahulu menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi. Strategi ini menjadi fondasi lahirnya industri baterai nasional. Dari tambang nikel, proses berlanjut ke pemurnian, pengolahan bahan baku, hingga akhirnya diproduksi menjadi sel baterai yang siap digunakan oleh industri kendaraan listrik. Rantai produksi yang sebelumnya tersebar di berbagai negara, kini perlahan mulai dibangun secara terintegrasi di Indonesia. Tahun 2026 menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan tersebut. Pabrik baterai kendaraan listrik berskala besar mulai berdiri dan memasuki tahap produksi komersial. Kehadiran fasilitas ini bukan hanya simbol pembangunan industri baru, tetapi juga menandai perubahan besar dalam arah pembangunan ekonomi Indonesia. Negara ini tidak lagi sekedar menjual hasil tambang, melainkan mulai memproduksi produk teknologi bernilai strategis bagi dunia. Mengapa baterai menjadi begitu penting? Jawabannya sederhana. Dalam sebuah kendaraan listrik, baterai merupakan komponen paling mahal. Nilainya bahkan dapat mencapai sekitar 30 hingga 40% dari total harga kendaraan. Artinya, siapapun yang mampu memproduksi baterai dalam jumlah besar dan berkualitas tinggi akan memiliki posisi yang sangat kuat dalam industri otomotif masa depan. Tidak mengherankan jika banyak negara berlomba-lomba membangun industri baterai mereka sendiri. Indonesia memahami peluang tersebut sejak beberapa tahun terakhir. Dengan cadangan nikel yang melimpah, Indonesia memiliki modal yang tidak dimiliki banyak negara lain. Tetapi, memiliki sumber daya alam saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana sumber daya tersebut diolah menjadi produk bernilai tinggi, karena itulah hilirisasi menjadi strategi utama yang terus didorong. Ketika 1 ton nikel mentah diolah menjadi material baterai, nilainya meningkat berkali-kali lipat. Saat material tersebut berubah menjadi sel baterai siap pakai, nilainya kembali meningkat. Dan ketika akhirnya menjadi bagian dari kendaraan listrik, nilai ekonominya menjadi jauh lebih besar. Transformasi inilah yang kini sedang berlangsung di Indonesia. Pabrik baterai yang mulai beroperasi bukan hanya sebuah bangunan industri, melainkan bagian dari ekosistem besar yang menghubungkan sektor pertambangan, pengolahan mineral, manufaktur, hingga industri otomotif. Ekosistem seperti ini merupakan model yang sedang dibangun oleh banyak negara karena mampu menciptakan rantai pasok yang lebih kuat dan lebih efisien. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia menyaksikan bagaimana gangguan rantai pasok dapat menghambat produksi berbagai industri. Krisis pandemi, konflik geopolitik, hingga ketegangan perdagangan internasional membuat banyak perusahaan mencari lokasi produksi yang lebih aman dan memiliki pasokan bahan baku yang stabil.
Indonesia menawarkan dua keunggulan sekaligus, yaitu cadangan mineral yang besar dan kemampuan membangun fasilitas produksi secara langsung di dalam negeri. Kombinasi inilah yang membuat banyak investor global mulai menanamkan modal mereka di Indonesia. Nilai investasi yang masuk mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Dana tersebut digunakan untuk membangun pabrik modern, menghadirkan teknologi terbaru, memperkuat infrastruktur, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Besarnya investasi ini menjadi bukti bahwa dunia mulai percaya terhadap prospek industri kendaraan listrik di Indonesia. Para investor tidak hanya melihat potensi pasar saat ini, tetapi juga peluang jangka panjang yang diperkirakan akan terus berkembang selama beberapa dekade ke depan. Permintaan baterai kendaraan listrik diprediksi terus meningkat seiring semakin banyak negara menerapkan kebijakan pengurangan emisi karbon. Pemerintah di berbagai negara mulai mendorong penggunaan kendaraan listrik sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Perusahaan otomotif besar pun berlomba-lomba menghadirkan model kendaraan listrik baru setiap tahunnya. Semua kendaraan tersebut membutuhkan baterai dalam jumlah besar. Kondisi ini membuka peluang ekspor yang sangat menjanjikan bagi Indonesia. Jika selama ini Indonesia banyak mengekspor bahan mentah, maka ke depan produk ekspor dapat bergeser menjadi baterai kendaraan listrik dengan nilai jual jauh lebih tinggi. Pasar yang terbuka bukan hanya negara-negara di kawasan Asia, tetapi juga Eropa, Amerika, hingga berbagai negara lain yang sedang mempercepat transisi menuju energi bersih. Potensi devisa yang dihasilkan pun diperkirakan mencapai nilai triliunan rupiah. Namun manfaat pembangunan industri baterai tidak berhenti pada peningkatan ekspor semata. Kehadiran pabrik berskala besar juga membuka ribuan lapangan pekerjaan baru, mulai dari operator produksi, teknisi, insinyur, peneliti, hingga berbagai tenaga pendukung lainnya. Selain lapangan kerja langsung, industri besar juga menciptakan efek berganda terhadap sektor lain, seperti logistik, transportasi, perdagangan, jasa, hingga pembangunan kawasan perumahan di sekitar pusat industri. Inilah alasan mengapa sektor manufaktur selalu dianggap sebagai salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh lagi, industri baterai membawa manfaat yang tidak kalah penting, yaitu transfer teknologi. Teknologi produksi baterai termasuk salah satu teknologi paling maju di dunia saat ini. Ketika perusahaan internasional membangun fasilitas di Indonesia, mereka juga membawa standar produksi, sistem manajemen, hingga inovasi terbaru yang dapat dipelajari oleh tenaga kerja Indonesia. Dalam jangka panjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi aset yang jauh lebih berharga daripada sekedar keuntungan ekonomi jangka pendek. Namun demikian, perjalanan menuju pusat industri baterai dunia tentu tidak akan mudah. Persaingan global berlangsung sangat ketat. Banyak negara juga menawarkan berbagai insentif untuk menarik investasi. Mereka membangun kawasan industri baru, memperkuat infrastruktur, bahkan memberikan berbagai kemudahan bagi perusahaan yang ingin berinvestasi. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu menjaga daya saingnya melalui kebijakan yang konsisten, peningkatan kualitas tenaga kerja, efisiensi produksi, serta kepastian hukum bagi para investor. Di sisi lain, peluang pasar baterai sebenarnya jauh lebih luas daripada sekedar kendaraan listrik. Dunia juga sedang bergerak menuju penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga angin. Sumber energi tersebut membutuhkan sistem penyimpanan listrik agar pasokan energi tetap stabil ketika matahari tidak bersinar atau angin tidak bertiup. Teknologi penyimpanan energi ini juga menggunakan baterai dalam jumlah besar. Artinya, permintaan baterai dunia tidak hanya berasal dari industri otomotif, tetapi juga dari sektor energi yang terus berkembang. Posisi Indonesia menjadi semakin strategis karena rantai pasok industrinya mulai terbentuk secara menyeluruh. Dari bahan baku hingga produk akhir, semuanya mulai tersedia di dalam negeri. Kondisi ini memberikan keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi oleh banyak negara lain. Apabila kapasitas produksi terus meningkat dan kualitas produk mampu memenuhi standar internasional, Indonesia memiliki peluang nyata untuk menjadi salah satu pemain utama dalam industri baterai global. Transformasi ini juga membawa perubahan besar terhadap citra Indonesia di mata dunia. Selama bertahun-tahun, Indonesia lebih dikenal sebagai negara penghasil komoditas mentah. Kini, citra tersebut mulai berubah menjadi negara yang mampu menghasilkan produk teknologi bernilai tinggi. Perubahan ini sangat penting karena negara dengan industri manufaktur maju
umumnya memiliki daya saing ekonomi yang lebih kuat, tingkat inovasi yang lebih tinggi, serta kemampuan menciptakan nilai tambah yang jauh lebih besar. Kedepan, tantangan terbesar adalah menjaga momentum yang telah dibangun. Kapasitas produksi harus terus diperluas, efisiensi industri perlu ditingkatkan, dan inovasi harus terus dikembangkan agar Indonesia tidak hanya menjadi tempat produksi, tetapi juga pusat pengembangan teknologi baterai. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan baru dalam industri kendaraan listrik dunia. Pada akhirnya, berdirinya pabrik baterai kendaraan listrik terbesar di Indonesia bukan sekedar pembangunan fasilitas industri biasa. Ini merupakan simbol perubahan besar dalam arah pembangunan nasional. Sebuah bukti bahwa kekayaan alam dapat diubah menjadi produk bernilai tinggi melalui teknologi dan inovasi. Jika seluruh rencana berjalan sesuai harapan, baterai buatan Indonesia tidak hanya akan memenuhi kebutuhan dalam negeri, tetapi juga menggerakkan jutaan kendaraan listrik di berbagai belahan dunia. Dan saat itulah Indonesia benar-benar membuktikan bahwa negara ini bukan lagi sekedar pengekspor bahan mentah, melainkan salah satu pusat industri teknologi masa depan yang diperhitungkan di tingkat global.